Kali ini kita bersama Leon ya, Leon Chandra dari bengkel Restek. Yang race kedua ini saya sebut one make race Restek karena posisi terbaik hingga 5 besar itu adalah making by Restek. Gimana Leon? Pendapatnya ataupun responnya atas hasil di race kedua ini? Ya kalau dibilang banyak yang bilang Restek nggak juga lah, kebetulan motor kita banyak ya, tapi dari berbeda-beda tim. Yang pastinya prestasinya kan mereka juga kalau prestasi semua, jadi semua punya kesempatan yang sama. Kebetulan kita mungkin saya punya data dari MP minggu lalu, kita tidak menyesuaikan dengan motor one pick yang RPM-nya sedikit lebih tinggi daripada MP. Udah? Nah, kok tadi kan kelihatan banget nih Fadli Ringgani dominan dari Superpole hingga race 2 tadi. Emang setupnya memang beda kok dari motor-motor Restek yang lain? Jadi gini, kalau untuk setup motor dari setiap tim yang di bawah Restek itu punya chip mekaniknya sendiri. Jadi saya memberikan kebebasan untuk mereka men-setup motornya secara masing-masing. Tentunya dengan panduan ya, mungkin dari jemputnya apa-apa. Tapi ya kebetulan kalau saya rasa mungkin Fadli Ringgani karena habis balap MP kan di sini minggu lalu, jadi dia hafal banget dengan kondisi track di sini, dan memang kebetulan dia pembalap yang sangat bagus di track besar ini. Itu bukan mesinnya Virus ya? Bukan, itu mesinnya Fadli Ringgani sendiri. Kalau mesin Veros memang kita tinggalin sama motornya di bengkel. Jadi kalau setiap pembalap punya mesin masing-masing. Jadi kalau ngomongin Bukit Besar kan Aditya Fauzi yang tuan rumah di sini pun belum bisa mengalahkan Fadli nih. Mungkin untuk di race ini ya gini, terkendala Aditya Fauzi sendiri, dia baru 2 race atau 3 race ya balap bebek di sini kan dengan menggunakan setup di sini. Jadi karena mungkin dia terbiasa dengan sirkuit besar di Asia, jadi dia masih penyesuaian lah, Adaptasi ya, Pak. ya, mungkin kalau misalnya di race berikutnya dia akan lebih baik lagi kalau kayak Leon, dikit ini Leon, apa namanya? Untuk berbeda. Kemarin Leon bilang sama saya sudah 6 bulan tidak melakukan dyno. ya. Tapi fakta berbicara bahwa performa dari makingnya Restek ini saya anggap sebagai keren. Keren itu dalam artian dari lap awal sampai dengan bendera finish dikibarkan. Jadi pertanyaannya itu apakah yang kemudian menjadi patokan anak-anak Restek bahwa motor ini mengalami progres, motor ini keren, motor ini lebih baik daripada sebelumnya kalau tidak dilakukan dyno. Memang udah hampir 6 bulan ya kita nggak melakukan dyno. Memang ada kerusakan di dyno kita yang masih dalam perbaikan. Tapi kita punya pendataan yang kuat, jadi pendataan kita berdasarkan dari katalognya si CU sendiri, dari perbedaan RPM, perbedaan speed, itu bisa mewakili bahwa motor itu kalau kita 6 bulan di riset lebih baik atau lebih tidak baik. Kalau masalah ini menjadi fokus untuk bensin Ya. Memang kita baru ini 1,5 tahun ya penggunaan porting. Jadi porting itu bukan hanya porting, lubang itu bukan hanya lubang, tapi kita cari optimal flow dan velocity. Tentunya kita belajar dari ya makalah-makalah orang luar ya, yang bisa kita terjemah. Akhirnya kita mengerti karakter silinder itu seperti apa sebenarnya. Tentunya dari setiap pembalap itu mempunyai karakter head yang berbeda-beda. Tadi saya bilang, makanya kenapa kita sempat cobain pakai mesinnya Veros di Fadli Ringgani, cuma nggak cocok. Dan itu yang membuat saya bahwa ternyata tidak semua pembalap itu sama. Jadi mereka punya karakter mesinnya masing-masing. Sebelum ditutup kok, komentar Leon terkait quick cylinder light grab. Ya, Komentarnya apa kok? Kemudian perbandingannya apa dengan produk kalau secara fungsinya berfungsi dengan baik. Memang masih harus ada beberapa perkembangan ya. Tentunya kayaknya di modul kalau di sensor sih kayaknya aman, sudah sesuai yang saya mau. Tapi di modul masih ada fluktuasi atau masih ada sedikit error apabila di kondisi hujan. Mungkin itu sih yang mau kita kembangin lagi. Tapi kalau cara fungsional normal, bagus, sesuai dengan apa yang saya mau. Leon, pertanyaan terakhir nih, masalah full band tadi berapa sih yang dipakai anak-anak Restek? 130 ya perkiraan saya? Enggak sih kalau CFM nggak sampai segitu. Jadi untuk kalau berdasarkan perhitungan ya, perhitungan kalkulasi
untuk lab 1219 itu maksimal di 125 CFM. Ya, kita sekarang ini baru sampai sekitar 121, jadi kita masih ada PR 4 CFM. Nah, itu yang masih saya cari. Berarti secara logika, walaupun tidak di dyno, pasti ada kenaikan sekian HP dan sekian Ya, berdasarkan CFM, tapi dengan perubahan karakter. HP 2. Nah, bukan perubahan karakter itu, karakter motornya, power band motornya berubah. Oke. Oke, thank you Ko. Ya, Leon. terima kasih.